Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 4 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Nemani Singarimbun. Kepada Bapak Nemani, kami persilahkan. Selamat malam. Baca renungan kita pada malam hari ini tanggal 4 Agustus 2026 adalah membutuhkan waktu. Yesaya 27 ayat 3. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya, siang malam aku menjaganya. Pikiran seorang pria atau wanita tidak berubah dalam sekejap dari kemurnian dan kekudusan menjadi kebejatan, kerusakan, dan kejahatan. Demikian pula dibutuhkan waktu untuk mengubah manusia menjadi serupa dengan sifat ilahi, atau sebaliknya, merendahkan mereka yang diciptakan menurut gambar Allah hingga menjadi bersifat buas atau menyerupai setan. Dengan memandang, kita akan diubah. Walaupun manusia diciptakan menurut gambar penciptanya, ia dapat melatih pikirannya sedemikian rupa hingga dosa yang dahulu dibencinya akhirnya menjadi sesuatu yang menyenangkan baginya. Ketika ia berhenti berjaga-jaga dan berdoa, ia juga berhenti menjaga benteng pertahanannya, yaitu hati. Ketika itu, peperangan yang terus-menerus melawan sifat manusia yang berdosa harus dipertahankan. Dan kita memerlukan pengaruh pemurnian dari kasih karunia Allah yang mengangkat pikiran kepada perkara-perkara yang di atas dan membiasakan kita merenungkan hal-hal yang murni dan kudus. Tabiat tidak terbentuk secara kebetulan. Tabiat juga tidak ditentukan oleh satu ledakan emosi atau satu langkah yang salah. Pengulangan suatu tindakanlah yang menjadikannya kebiasaan, dan kebiasaan itulah yang membentuk tabiat, baik untuk kebaikan maupun untuk kejahatan. Tabiat yang benar hanya dapat dibentuk melalui usaha yang tekun, terus-menerus, dan tidak mengenal lelah dengan menggunakan setiap talenta dan kemampuan yang Allah percayakan demi kemuliaan-Nya. Allah menghendaki agar kita membangun tabiat sesuai dengan pola yang telah Ia tetapkan. Kita harus membangunnya sedikit demi sedikit, seperti menyusun batu bata demi batu bata, menambahkan kasih karunia kepada kasih karunia, mengenali kelemahan-kelemahan kita, lalu memperbaikinya sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan Allah. Allah memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan berpikir, dan waktu agar kita dapat membangun tabiat yang layak menerima meterai persetujuannya. Ia menghendaki setiap anaknya membangun tabiat yang luhur melalui perbuatan-perbuatan yang murni dan mulia, sehingga pada akhirnya kehidupan mereka menjadi seperti sebuah bangunan yang kokoh dan seimbang, sebuah bait yang indah yang dihormati oleh manusia maupun oleh Allah. Setiap orang yang ingin bertumbuh menjadi bangunan yang indah bagi Tuhan harus mengembangkan setiap kemampuan yang dimilikinya. Hanya dengan menggunakan talenta-talenta yang dipercayakan Allah secara benar, tabiat dapat berkembang secara harmonis. Dengan demikian,
kita membawa ke atas dasar kehidupan kita apa yang dalam firman Allah dilambangkan sebagai emas, perak, dan batu-batu permata. Bahan-bahan yang akan tetap bertahan ketika diuji oleh api pemurnian Allah. Demikianlah pembacaan renungan kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Nemani. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita hidup di zaman yang serba instan. Makanan instan, komunikasi instan, bahkan banyak orang menginginkan keberhasilan dan pertumbuhan rohani secara instan. Namun, Alkitab menunjukkan bahwa ada satu hal yang tidak pernah dibangun secara instan, yaitu tabiat atau karakter. Allah membentuk tabiat umatnya melalui proses yang berlangsung setiap hari agar menjadi serupa dengan sifat ilahi. Nabi Yesaya memberikan gambaran yang indah tentang pembentukan karakter ini. Sebagaimana di dalam ayat inti renungan malam ini, Yesaya 27 ayat 3. Aku, Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Allah tidak meninggalkan umatnya bertumbuh sendiri. Dia menjaga, menyirami, memelihara, dan membentuk kita hari demi hari. Hari ini, malam ini, kita belajar bahwa membangun tabiat Kristus membutuhkan waktu, kerjasama dengan Allah, dan kesetiaan setiap hari. Renungan malam ini mengatakan bahwa seseorang tidak berubah menjadi kudus dalam semalam. Demikian juga tidak menjadi jahat dalam sehari. Alkitab mengajarkan prinsip yang sama. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar." Perhatikan kata diubah. Bukan berubah seketika, melainkan terus-menerus. Allah bekerja sedikit demi sedikit. Ketika kita setiap hari membaca firman Tuhan, berdoa, dan memandang kepada Kristus, Roh Kudusnya sedang mengubah cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Sebaliknya, bila seseorang terus memandang kepada dosa, hiburan yang merusak, kebencian, atau hawa nafsu, lambat laun ia pun akan berubah ke arah yang salah. Itulah sebabnya Alkitab berkata di dalam Amsal 4 ayat 23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Segala sesuatu dimulai dari hati. Sebab hati menggambarkan pusat kehidupan dan mencerminkan siapa diri kita yang sebenarnya. Renungan malam ini mengatakan, dengan memandang kita akan diubah. Prinsip ini sesuai juga dengan Alkitab. Apa yang memenuhi pikiran kita akan membentuk kehidupan kita. Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 8 berkata, "Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Mengapa Paulus berkata demikian? Karena pikiran adalah pintu menuju pembentukan tabiat atau karakter. Jika setiap hari kita mengisi pikiran dengan firman Tuhan, kasih Kristus, dan perkara-perkara yang kudus, tabiat atau karakter kita akan semakin menyerupai Yesus. Sebaliknya, jika kita membiarkan pikiran dipenuhi iri hati, amarah, percabulan, dan kesombongan, maka tanpa sadar kita sedang membangun tabiat yang jauh dari Allah. Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 22, "Mata adalah pelita tubuh.
Apa yang kita lihat akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Karena itu, kita perlu memilih dengan bijaksana apa yang kita baca, tonton, dengarkan, dan pikirkan. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 224, paragraf 3 berkata, tabiat tidak terbentuk secara kebetulan. Tabiat juga tidak ditentukan oleh satu ledakan emosi atau satu langkah yang salah. Pengulangan suatu tindakanlah yang menjadikannya kebiasaan. Dan kebiasaan itulah yang membentuk tabiat, baik untuk kebaikan maupun untuk kejahatan. Tabiat yang benar hanya dapat dibentuk melalui usaha yang tekun, terus-menerus, dan tidak mengenal lelah, dengan menggunakan setiap talenta dan kemampuan yang Allah percayakan demi kemuliaannya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berkata, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan. 2 Petrus 1 ayat 5-8. Perhatikan kata tambahkanlah. Artinya, ada kebiasaan yang harus dipupuk dalam pertumbuhan tabiat. Ada proses dan tidak langsung sempurna. Allah tidak menuntut kita menjadi sempurna dalam satu hari. Tetapi Dia menghendaki agar hari ini kita lebih dekat kepadanya dibandingkan dengan hari kemarin. Setiap hari ada pertumbuhan, ada kemenangan, ada penyerahan diri. Itulah kehidupan orang percaya. Allah memberikan pertumbuhan, tetapi kita harus bekerja sama dengan Dia. Oleh sebab itu, Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 4-5. Tanpa Kristus, kita tidak sanggup membentuk tabiat yang suci. Namun, bersama Kristus, oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita, perubahan tabiat menjadi bagian kita. Renungan malam ini menutup dengan gambaran yang sangat indah bagi kita. Emas, perak, dan batu permata yang tahan terhadap api pemurnian. Ini mengingatkan kita kepada perkataan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 3 ayat 12-14 yang berkata, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pada akhirnya bukan kekayaan, jabatan, ataupun kepandaian yang kita bawa ke sorga. Tabiat yang telah dibentuk oleh Kristus, yaitu tabiat yang sempurna, adalah satu-satunya harta yang akan kita bawa ke sorga. Karena itu, setiap hari adalah kesempatan membangun tabiat yang bernilai kekal. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas nasihat firman-Mu yang menguatkan dan mengingatkan kami bahwa pembaharuan tabiat atau karakter kami dari yang jahat menjadi sama dengan tabiat Yesus tidaklah instan. Tabiat yang sempurna terbentuk dalam hidup kami hanya dengan menerima kuasa Roh Anak-Mu Yesus Kristus yang dapat mengubahkan tabiat kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami agar tabiat kami diubahkan menjadi serupa dengan tabiat Yesus. Dan bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.